Jadi tartil itu mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf, tempat berhenti bacaan Al-Quran. Itu maksud dengan tartil. Bukan kita baca lahan-lahan, perlahan-lahan, pelan, bukan. Tapi mentajwidkan huruf, kemudian kita mengetahui kaidah waqaf atau tempat berhenti. Itu maksudnya tartil. Sekarang pertanyaan lagi, apa itu tajwid huruf? Kan? Apa itu tajwid huruf? Maka ditafsirkan lagi, ikhraji kullu harfin min makhrajihi ma'itahihi haqquhu wa mustahaqquhu. Mengeluarkan huruf, setiap huruf dari tempat keluarnya huruf, makhrajnya, dengan memberikan hak dan mustahak huruf. Itu maksudnya tajwid. Jadi kita mengeluarkan huruf dari tempatnya ini, kemudian kita memberikan hak dan mustahak. Jadi ketika kita membaca huruf ada hak-haknya. Ya, jadi tidak aja makhraj tapi hak ada juga di situ. Hak huruf harus kita tunaikan. Apa itu hak huruf? Hak huruf ini dijelaskan lagi dalam kitab Jazariyah, syarah Jazariyah itu, yaitu sifat asli yang terdapat pada huruf tersebut. Sifat yang selalu melekat, ya, sifat lazimah. Artinya sifat ini tidak bisa hilang. Seperti kita membaca huruf H misalnya, ya. Huruf H, di situ ketika kita mengeluarkan makhraj H dengan tempat keluarnya, maka di situ ada mengikutinya hak huruf sifat. Misalnya hamas, H kan, H, Hi, Hu, itu kan ada sifatnya hamas. Ya kan? Ada sifatnya. Misalnya qalqalah, ya kan? Ada sifatnya di situ. Qul huwallahu ahad. Kan ada qalqalah. Maka itu yang disebut hak huruf yang harus ditunaikan. Ya. Kemudian dilanjutkan wa ma'rifatul wuquf, dan ini yang puncak paling utama, dan orang dikatakan seorang qari yang mungkin yang bagus, dia paham tempat berhenti bacaan Al-Quran. Maka tentunya ketika kita ingin belajar tentang waqaf, mengetahui kaidah waqaf, tentunya di situ kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kita tidak akan tahu berhenti hayat ini, yang mana kita seandainya berhenti di sini namun mengakibatkan artinya jadi negatif. Misalnya begini yang kita kebanyakan. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat, atau lahum jannatin tajri. Kan disuruh kita berhenti biasa kan? Yang coba kalau kita baca artinya, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga yang mengalir. Ya kan, surga yang mengalir, tidak tahu apa yang mengalir. Nah, maka itu contoh ketika kita berhenti, maka lihat tepat di mana. Maka bagaimana konsekuensinya kalau tidak tahu bahasa Arab? Yang pertama, untuk memudahkan kita, yang pertama carilah Al-Quran yang mempunyai terjemahan untuk membantu kita membaca Quran. Oh, di sini tempat berhenti yang tepat. Ya. Namun kalau orang yang paham bahasa Arab, dia paham di situ. Ya, dia paham. Maka ini perlu bagi kita untuk mengetahui atau belajar Al-Quran, yang mana dengan kita belajar ini kita terlepas dari dosa-dosa. Kita tidak dituntut lagi oleh Allah, ya. Karena di sini kan terdapat 3 golongan. Pertama yang disebutkan oleh Al-Imam dalam ini, Sulaiman Al-Murad Al-Agha, mengatakan ada 3 golongan ketika orang membaca Quran. Yang pertama disebut muhsin majrur, yaitu orang yang baik berpahala lagi. Ini yang maksudnya muhsin majrur, orang yang baik dan mendapatkan pahala, yaitu orang-orang yang ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, ma husni sautun arabi murattalan mujawwadan bil arabi, yang mana mereka membaca Quran dengan suara yang dialek bahasa Arab, murattalan mujawwadan, dengan tartil, dengan mentajwidkan seperti dialeknya orang Arab. Dia fasih membaca Quran. Kemudian dia membaca Quran baik, suaranya lagi merdu, maka ini termasuk muhsin majrur, orang-orang yang baik berpahala lagi. Adapun yang kedua,
Orang yang membaca Quran yang dia mempunyai suara biasa-biasa saja, namun dia memperhatikan tajwid, maka dia termasuk orang yang tingkatan yang kedua. Ya. Kemudian orang yang ketiga, dia belajar Al-Quran, kemudian dia terdapat kesalahan, maka dia menjadi orang yang salah namun dimaafkan. Nah itu dia. Orang yang salah baca ketika dia ada belajar, ketika dia berusaha mempelajari namun terdapat kesalahan, maka dia termasuk orang yang salah namun dimaafkan. Sama kita belajar hukum-hukum Islam. Ya kan, hukum-hukum Islam kita pelajari, yang mana di situ kita sudah belajar bersama guru mempelajarinya, namun kita terdapat kesalahan yang belum sampai hukum itu kepada kita, maka ini dimaafkan. Ya, namun berbeda orang yang golongan berikutnya, orang yang tidak mau belajar Al-Quran sehingga dia mendapatkan dua kesalahan. Yang pertama, dia membaca Al-Quran tanpa ilmu. Yang kedua, dia meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka orang ini termasuk orang yang jelek dan berdosa lagi. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pertama, orang yang baik, berpahala lagi.